Kabar Indonesia, kita bertemu lagi setelah vakum beberapa lama. Kita akan tetap membahas isu-isu terkini, tapi dengan format yang sedikit berubah. Mengingat kesibukan Presiden yang luar biasa, Menteri atau staf khusus kepresidenan akan hadir bergantian guna menjelaskan isu-isu terkini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan sesekali tetap hadir saat jadwal beliau memungkinkan. Saya, Kausa Indriani. Pengamatan kami pada pemberitaan maupun percakapan selama sepekan terakhir menunjukkan ada 3 topik yang paling banyak dibahas publik dan media terkait dengan Presiden, yaitu Pekan Kondom Nasional, kasus Hambalang, dan kasus SK Migas. Jajak pendapat sederhana melalui Twitter dan Facebook pribadi Presiden menunjukkan publik paling tertarik dengan isu Pekan Kondom Nasional. Bersama kita kini ada Maijen TNI Ahmad Yani Basuki, staf khusus Presiden bidang publikasi dan dokumentasi yang akan membahas aspirasi publik ini. Bapak Yani Basuki, publik dan media dikagetkan dengan peluncuran Pekan Kondom Nasional menjelang peringatan Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember yang lalu. Banyak yang memprotes kampanye sosialisasi kondom ini pada Presiden jauh lebih banyak daripada protes kepada Menteri Kesehatan. Bagaimana Presiden merespon kegundahan publik ini, Pak? Ya, pada saat itu ketika itu muncul ke publik ya, Presiden tentu sangat kaget sekali mendengar berita itu dan dengan cepatnya pula Presiden segera menelpon Menteri Kesehatan untuk memperoleh kejelasan dan penjelasan tentang hal ini. Dan Menteri Kesehatan juga langsung memberikan penjelasan bahwa sosialisasi kondom atau hal yang diributkan ini sama sekali bukan program pemerintah. Ada pihak swasta yang juga terlibat di situ, Komite Penanggulangan AIDS, atas beberapa hal yang seperti adanya informasi pembagian kondom ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, itu Menteri Kesehatan memastikan itu tidak ada. Dan begitu juga mobil-mobil yang selama ini digunakan untuk sosialisasi sudah ditarik. Dan itu menjadi evaluasi untuk berikutnya agar hal itu tidak terjadi lagi. Riset dan pengalaman di lapangan mengindikasikan kondom masih menjadi salah satu alat yang efektif untuk mengintervensi potensi penyebaran penyakit menular, terutama pada orang-orang yang melakukan seks beresiko tinggi, seperti para pekerja seks komersial. Bagaimana menimbang antara kebutuhan pragmatis untuk mencegah cepat di lapangan dan kekhawatiran para orang tua maupun pemuka agama bahwa sosialisasi kondom ini akan mendorong perilaku seks bebas, terutama di kalangan remaja, Pak? Ya. Kajian yang menemukan bahwa kondom merupakan salah satu alat yang paling efektif untuk mencegah penularan AIDS itu harus kita hargai, dan saya kira itu cukup wajar. Permasalahannya tentunya bagaimana sosialisasi persoalan ini antara yang Mbak Osa katakan pragmatis dihadapkan dengan juga kepentingan-kepentingan publik yang lebih besar. Yang pasti sosialisasi harus dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat momentumnya lah gitu ya, kepada publik yang secara luas tentu dengan cara-cara yang berbeda ya. Yang kedua juga sosialisasi ini kan banyak cara. Pencegahan bukan satu-satunya dengan cara itu pula. Saya kira dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini mendorong meningkatkan pendidikan seks yang secara lebih cara-cara edukatif, juga melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan olahraga, itu juga bagian yang tidak boleh diabaikan. Artinya tidak semata-mata dengan sosialisasi kondom itu salah satu cara. Bahwasanya itu juga dipandang efektif, tentunya terutama bagi mereka yang berisiko tinggi ya, berperilaku seks yang berisiko tinggi, perlu dilakukan dengan lokalisir lah gitu ya. Kadang kan mereka juga pada tempat-tempat tertentu ya. Yang pasti juga kita ketahui penyebab perilaku seks bebas itu kan juga banyak, oleh karena pengaruh media, pengaruh pemberitaan, audiovisual yang meluas. Ini juga bagian lain dari cara pencegahan itu. Oleh karena itu pencegahan penularan penyakit AIDS atau yang sejenisnya itu juga harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan semua pihak, dan persoalan kondom bukan satu-satunya. Terima kasih Bapak. Statistik menunjukkan bahwa penyebaran penyakit menular seksual, khususnya HIV/AIDS, masih meningkat. Bagaimana pandangan Bapak Presiden SBY untuk mengatasi persoalan ini secara sistematis, menyeluruh, dan tetap menghormati nilai-nilai kepantasan dalam masyarakat kita? Ya, sebagaimana yang telah saya singgung tadi ya,
bahwa persoalan ini memang cukup memprihatinkan. Bapak Presiden mengamati langsung dan selalu juga memperoleh informasi perkembangan itu dari Komite Penanggulangan AIDS Nasional ya. Juga pihak-pihak tertentu melaporkan kepada Presiden karena Bapak Presiden berkepentingan atas laporan itu. Dan atas laporan-laporan itu juga banyak petunjuk Bapak Presiden untuk melakukan pencegahan ini secara masif ya. Dan tentunya seperti yang saya katakan tadi, tetap gunakan cara, waktu dan tempat yang tepat ya. Karena kalau itu tidak tepat ya tentu hasilnya tidak produktif ya. Tapi yang pasti sangat dipahami persoalan ini, Presiden punya concern untuk itu, tetapi sekali lagi memerlukan kerjasama semua pihak. Terima kasih atas waktu dan jawabannya Bapak Yani Basuki. Demikian penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diwakili Staf Khusus Presiden Majen TNI Ahmad Yani Basuki terhadap Pekan Kondom Nasional yang membuat heboh pada awal bulan Desember ini. Silahkan kirim pertanyaan dan komentar Anda pada akun YouTube ini, Facebook SB Yudhoyono, atau Twitter @SB Yudhoyono. Sampai bertemu lagi pada kesempatan mendatang.